Langit di atas Mumbai pagi itu bersih dan biru tak bernoda, seolah mencerminkan kepercayaan diri yang membuncah di dada Kapten Vikram Oberoi. Sang pilot berdiri gagah di kokpit Boeing 757 kargo miliknya, sebuah burung besi yang siap mengarungi angkasa. Matanya yang tajam menatap jauh ke cakrawala, memandang dunia dari balik kaca kokpit dengan sorot mata penuh keunggulan. Di usianya yang ke-38, Vikram memang telah menorehkan nama sebagai salah satu pilot terbaik di India. Keterampilannya mengendalikan pesawat diakui banyak orang, sebuah prestasi yang dibangun dengan kerja keras dan bakat alami. Namun, di balik kepiawaiannya yang memukau itu, tersimpan kegelapan yang menggerogoti jiwanya. Vikram menyimpan kebencian yang dalam dan tak beralasan terhadap agama Islam. Di benaknya, Islam adalah agama yang kolot, ketinggalan zaman, dan sumber segala kekacauan serta pertikaian di dunia. Pandangan picik ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh dari luka masa kecil yang tak pernah sembuh. Kenangan pahit itu selalu menghantuinya. Ayah Vikram, seorang pengusaha yang semula sukses, mengalami kebangkrutan yang menghancurkan hidup mereka. Menurut versi yang ditanamkan dalam benak Vikram kecil, semua itu adalah ulah mitra bisnis ayahnya yang beragama Islam, yang dituduhnya licik dan tidak jujur. Kebangkrutan itu meninggalkan trauma mendalam. Kemarahan, rasa malu, dan kekecewaan yang membara terhadap sang mitra bisnis perlahan tapi pasti berubah menjadi kebencian buta terhadap semua yang berlabel Islam. Agama itu, beserta segala simbol dan ajarannya, ia anggap musuh. Kebencian ini seringkali ia luapkan, terutama saat berada di ruang istirahat pilot bersama rekan-rekannya. Dengan nada mengejek dan penuh penghinaan, ia tak segan-segan mencaci ritual ibadah umat Islam. Ia mengolok-olok cara mereka berdoa, berpuasa, dan berhaji. Namun, ejekan yang paling sering ia lontarkan adalah tentang kesucian kota Makkah dan larangan terbang di atasnya. Cuma kota tua di tengah gurun panas, sering ia gerutu dengan nada sinis. Dilarang terbang di atasnya? Itu cuma tahayul orang-orang primitif, penghambat kemajuan teknologi. Ia menolak mentah-mentah konsep kesucian tempat itu, menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Pagi itu, tugasnya tampak rutin, menerbangkan muatan elektronik bernilai tinggi dari Bandara Mumbai yang ramai menuju Kairo, Mesir. Rute penerbangan yang diberikan oleh otoritas udara sudah jelas dan terperinci, termasuk area yang harus sangat dihindari, zona larangan terbang ketat di atas kota suci Makkah di Arab Saudi. Area itu dijaga dengan sangat ketat oleh pemerintah setempat. Saat jemarinya yang terlatih mengetik dan memperbesar tampilan peta navigasi di layar kokpit, matanya tertuju pada satu titik. Sebuah area yang ditandai dengan warna merah menyala dan garis-garis peringatan tegas. Itulah zona udara di atas Makkah. Melihat simbol larangan itu, bibir Vikram yang tegas menyunggingkan senyum sinis yang dingin. Titik merah di layar itu bagaikan tantangan bagi ego dan kesombongannya yang sudah memuncak. Hatinya berdesir, bukan karena rasa takut atau hormat, tapi karena amarah dan kejengkelan yang mendidih. Pertanyaan penuh penghinaan berputar-putar di kepalanya. Mengapa tempat itu harus begitu istimewa? Mengapa agama itu harus dihormati sedemikian rupa? Apa hak mereka melarangku? Darahnya terasa panas, dipompa oleh rasa superioritas dan kebencian yang telah lama dipendam. Ia merasa aturan itu menghina kecerdasan dan kemampuannya sebagai pilot. Di balik kaca kokpit yang kokoh, bayangan niat jahat mulai menguat. Titik merah di peta itu bukan lagi sekadar peringatan. Ia berubah menjadi sasaran penghinaan, sebuah target yang ingin ia langgar untuk membuktikan kekosongan keyakinan yang ia benci. Kesombongan telah menutup mata hatinya, menyiapkan panggung untuk sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Langit biru Mumbai pagi itu menyimpan awan gelap di hati sang pilot. Boeing 757 kargo itu melesat perkasa meninggalkan pantai Mumbai, membelah keheningan langit di atas Laut Arab yang membentang luas seperti hamparan kaca biru. Di bawah, ombak samudera tampak kecil dan tak berdaya. Di dalam kokpit yang dipenuhi panel instrumen berkelap-kelip, suasana mulai mengental dengan ketegangan yang tak terucapkan. Kapten Vikram Oberoi tetap duduk tegak di kursi pilot. Wajahnya tegas namun sorot matanya memancarkan kegelapan yang semakin menjadi. Pandangannya terus tertuju ke layar navigasi, khususnya pada simbol peringatan merah menyala yang menandai zona udara terlarang di atas Makkah. Titik itu bagaikan duri dalam daging bagi ego besarnya. Di sebelahnya, kopilot Araf Sharma mulai merasakan kecemasan yang menggeliat. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia adalah sosok yang menghormati segala bentuk keyakinan, dan larangan terbang di atas Makkah bukan sekadar aturan administratif baginya, tetapi penghormatan terhadap tempat yang dianggap suci oleh jutaan umat. Tangan Araf yang gemetar hampir tak kentara menunjuk ke monitor yang sama yang sedang diamati Vikram. "Kapten Vikram,"
ucapnya. Suaranya berusaha tenang namun terdengar sedikit parau. Sistem navigasi menunjukkan kita sedang mendekati batas zona larangan. Dalam beberapa menit, autopilot akan secara otomatis mengubah jalur untuk menghindarinya, sesuai rute yang ditetapkan. Perkataan Araf itu seperti minyak yang disiramkan ke bara api dalam diri Vikram. Bibirnya yang tegas menyunggingkan senyum dingin, penuh dengan ejekan dan kesombongan. Wajahnya yang diterangi lampu-lampu instrumen kokpit tampak seperti topeng ketegaran palsu, menyembunyikan kegilaan yang mendidih di dalamnya. Zona larangan, hardiknya, suaranya penuh cemooh. Itu cuma dibuat untuk menakut-nakuti orang pengecut dan mereka yang masih percaya pada dongeng-dongeng kuno. Araf. Matanya menyipit, memancarkan cahaya berbahaya dan penuh tantangan. Pikiran jahatnya telah mencapai puncaknya. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa sebenarnya yang begitu hebat di kota gurun itu? Apa benar ada kekuatan gaib yang akan menghukumku jika aku nekat melintasinya? Atau semua itu hanya kebohongan besar? Belum lagi Araf sempat memprotes lebih jauh. Suara radio komunikasi tiba-tiba memecah keheningan kokpit. Suara tegas dari menara kontrol jeda menggema jelas. Pesawat kargo India kode Delta Zulu 419, perhatian. Anda saat ini mendekati wilayah udara terlarang di atas Makkah. Segera alihkan haluan ke arah 285 derajat dan naikkan ketinggian ke level penerbangan 350, sesuai rute yang ditentukan. Ulangi, segera keluar dari jalur menuju zona terlarang. Peringatan resmi itu seharusnya menjadi tamparan kenyataan. Namun, bagi Vikram, itu justru menjadi cambuk bagi kesombongannya. Ia mendengus keras, menampakkan sikap tidak peduli yang sangat berbahaya. Tanpa ragu, jari-jarinya yang terlatih bergerak cepat. Dengan beberapa ketikan dan putaran tombol yang dingin, ia mematikan sebagian sistem peringatan otomatis pesawat, sistem yang dirancang untuk menjaga keselamatan dengan memberitahu pilot tentang bahaya dan batasan. Diam kau, bisiknya sinis pada mesin-mesin canggih di depannya, seolah mereka adalah musuhnya. Nafsu butanya untuk menodai, untuk melecehkan sesuatu yang dianggap suci oleh begitu banyak orang, telah sepenuhnya menguasai akal sehatnya. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur penerbangan biasa. Ini adalah misi pribadi yang penuh kebencian. Sebuah tindakan penghinaan yang direncanakan terhadap kepercayaan yang ia pandang rendah. Dengan gerakan mantap dan penuh keyakinan palsu, tangannya yang kuat mencengkeram tuas kendali. Ia memutuskan sambungan autopilot dan mengambil alih kendali penuh secara manual. Napasnya memburu, bukan karena takut, tapi karena amarah dan euforia jahat yang memuncak. Dengan dorongan yang tegas, ia menggerakkan tuas kemudi. Burung besi raksasa yang patuh itu pun membelok tajam, meninggalkan rute aman yang ditentukan. Seperti anak panah yang diarahkan dengan sengaja, pesawat itu melesat dengan kecepatan penuh, menusuk langsung ke jantung zona udara paling sakral dan paling dijaga ketat di seluruh dunia Islam. Langit yang tenang di atas tanah suci itu bersiap menyambut si penyusup yang penuh kesombongan. Nafsu Vikram telah mengalahkan nalar, membawanya dan pesawatnya menuju titik yang tak boleh disentuh. Keputusan nekat Vikram mengubah kokpit yang tadinya penuh kesombongan menjadi ruang yang diselimuti horor bagi Araf. Pesawat kargo raksasa itu melesat dengan kecepatan tinggi, menembus batas udara yang tak seharusnya dilintasi. Di bawah mereka, perlahan tapi pasti, mulai terlihat pemandangan yang sangat berbeda dari hamparan gurun biasa. Kota Makkah, dengan jantungnya Masjidil Haram yang megah, mulai terlihat jelas. Dari ketinggian, kompleks masjid yang luas itu tampak seperti mahakarya arsitektur yang diukir di tengah pasir. Di pusatnya, bangunan kecil berbentuk kubus berwarna hitam legam Ka'bah berdiri dengan tenang namun perkasa, dikelilingi oleh lautan manusia kecil yang bergerak perlahan mengelilinginya, bagaikan ritual kolosal yang hanya bisa disaksikan dari langit. Cahaya matahari sore keemasan menyinari kubah-kubah masjid dan menara-menara menjulang, memantulkan kilauan suci yang seharusnya menimbulkan rasa kagum dan hormat. Namun, bagi Vikram, pemandangan sakral ini hanya memicu ejekan dalam hatinya. Dia menyeringai, rasa superioritasnya memuncak melihat kelemahan yang ia kira ada. Dengan nada penuh penghinaan dan kemenangan palsu, ia berteriak pada Araf yang sudah membeku ketakutan di sampingnya, menunjuk ke bawah melalui kaca kokpit. Ia mengolok-olok keagungan tempat itu, menyebutnya hanya tumpukan batu di gurun, mengejek keyakinan jutaan orang sebagai tahayul yang tak berdasar. Tawanya, dingin dan penuh kebencian, memenuhi ruang kokpit, menambah rasa ngeri yang melumpuhkan Araf. Kopilot muda itu hanya bisa memandang dengan mata membelalak, mulut agak terbuka, tubuhnya kaku. Ia merasakan suatu pelanggaran besar sedang terjadi, bukan hanya terhadap peraturan penerbangan, tapi terhadap sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sakral,
yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Sebuah rasa tidak enak yang mencekam menyelimuti jiwanya. Euforia jahat Vikram tiba-tiba terpotong. Langit yang biru jernih dan tenang hanya beberapa menit sebelumnya berubah drastis dengan kecepatan yang mustahil. Awan hitam pekat, tebal, dan mengerikan, seolah muncul dari ketiadaan, bergulung-gulung dengan dahsyat. Awan itu bergerak seperti makhluk hidup, dengan kecepatan yang tak wajar, menyapu langit dan dalam sekejap menyelimuti pesawat raksasa itu. Cahaya matahari lenyap, digantikan oleh kegelapan mendadak yang disertai deru angin yang berubah dari desiran menjadi raungan meraung-raung yang menggetarkan tulang. Turbulensi dahsyat, jauh lebih kuat dari yang pernah dialami keduanya, mengguncang badan pesawat Boeing 757 seolah-olah itu hanyalah mainan kertas di tangan raksasa yang murka. Badan pesawat bergetar hebat, bergoyang ke kiri dan kanan secara brutal, terlempar naik turun dengan hentakan yang memaksa tubuh mereka terikat erat di kursi. Di dalam kokpit, suasana menjadi neraka. Lampu-lampu peringatan merah menyala berkedip-kedip secara histeris, membanjiri ruangan dengan cahaya bahaya. Alarm berbunyi nyaring dan bertubi-tubi, suaranya menusuk telinga, saling tumpang tindih menyampaikan berita buruk. Wind shear, severe turbulence, sistem failure. Bunyi-bunyi itu adalah simfoni kematian yang memekakkan telinga. Panel instrumen di depan mereka menunjukkan bacaan liar yang tidak masuk akal. Ketinggian berubah drastis, kecepatan tak stabil, dan beberapa sistem vital mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Vikram Oberoi yang sombong tadi lenyap dalam seketika. Wajahnya yang tadinya dipenuhi kemenangan dan penghinaan kini memucat, mata membelalak penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Tangannya yang terampil itu kini mencengkeram tuas kemudi dengan kaku, otot-ototnya menegang sekuat baja dalam usaha putus asa untuk mengendalikan mesin yang memberontak. Keringat dingin membasahi kening dan punggungnya. Tidak mungkin, raungnya. Suaranya parau dan terdengar hampir seperti tangisan, terdengar di sela-sela raungan angin dan alarm. Ia menarik dan mendorong tuas dengan sekuat tenaga, tetapi kemudi terasa seperti dicengkeram oleh kekuatan tak terlihat yang jauh lebih besar darinya. Pesawat itu bukan lagi kendaraan yang ia kuasai, ia telah berubah menjadi peti mati logam yang jatuh tak terkendali di tengah badai yang mengamuk. Sementara itu, ribuan jamaah di Masjidil Haram di bawah, yang sedang khusyuk melakukan tawaf atau sholat, terhenti oleh deru pesawat yang tidak biasa dan kemudian oleh kemunculan badai tiba-tiba yang mengerikan. Mereka menengadah ke langit yang gelap gulita, melihat kilasan pesawat yang oleng di antara awan hitam. Tangan-tangan terangkat, bibir-bibir komat kamit berdoa dengan penuh kehusyukan dan permohonan. Langit di atas tanah suci itu telah berubah menjadi medan pertarungan antara kesombongan manusia dan kemurkaan alam yang seolah menyuarakan sesuatu yang lebih besar. Vikram, dalam keputusasaannya, baru menyadari bahwa ia bukanlah penguasa langit yang tak terkalahkan. Ia hanya seorang manusia kecil yang nekat menari-nari di atas sesuatu yang jauh lebih agung darinya, dan kini, langit itu membalasnya dengan murka yang mengerikan. Kesombongan yang membara dalam diri Kapten Vikram Oberoi telah berubah menjadi ketakutan purba yang membekukan darah. Pesawat Boeing 757 yang tadinya merupakan simbol kekuasaannya atas langit, kini berubah menjadi peti mati logam yang terjun bebas tanpa kendali. Guncangan turbulensi dahsyat merobek-robek struktur pesawat, suaranya seperti raungan binatang buas yang terluka. Di dalam kokpit yang berkedip-kedip cahaya merah alarm, Vikram berjuang mati-matian. Tangannya yang dulu terampil dan percaya diri kini mencengkeram tuas kemudi dengan cengkeraman putus asa. Otot-ototnya bergetar menahan beban kemudi yang seakan dilawan oleh kekuatan gaib. Setiap tarikan dan dorongan pada tuas terasa sia-sia, seperti mencoba menghentikan gunung longsor dengan tangan kosong. Keringat dingin mengucur deras membasahi wajahnya yang pucat pasi, mata membelalak penuh teror menyaksikan jarum altimeter turun dengan kecepatan mencekam. Tiba-tiba, suara gemuruh mengerikan memecah keributan alarm. Mesin kiri, yang bekerja keras melawan angin ganas, mengeluarkan suara letusan keras disusul kepulan asap hitam pekat yang menyembur dari coungnya. Suara gemuruh itu perlahan mereda menjadi desisan lemah, lalu sunyi total. Lampu peringatan mesin kiri padam, menandai kematiannya. Pesawat yang sudah oleng ini kehilangan sebagian besar tenaga pendorongnya, membuatnya semakin tak terkendali dan makin cepat terjun ke bumi. Keputusasaan Vikram mencapai puncaknya. Ia menoleh ke Aaraf, kopilotnya yang masih muda, dengan pandangan mata yang memohon. Suaranya parau dan putus asa terdengar di sela-sela deru angin dan gemeretak struktur pesawat. Ia meminta bantuan, namun sudah terlambat. Aaraf hanya bisa membenamkan wajahnya ke tangannya, tubuhnya terguncang hebat. Bibirnya komat kamit dalam doa terakhirnya. Ia tahu mereka sudah mencapai titik tanpa harapan.
Boeing 757 yang gagah perkasa itu kini hanya bagaikan batu raksasa yang dijatuhkan dari langit. Ia meluncur dengan kecepatan mengerikan menuju bukit-bukit batu kapur tandus yang mengelilingi kota Makkah. Vikram, dalam detik-detik terakhir hidupnya yang penuh horor, mungkin melihat kembali bayangan Masjidil Haram dan Ka'bah yang ia hinakan dengan begitu sombongnya. Mungkin kilasan penyesalan yang mendalam menyelinap ke dalam hatinya, atau mungkin hanya ketakutan murni akan kematian yang menghantuinya. Tak ada yang bisa memastikan apa yang terlintas di benaknya selain kehancuran yang tak terelakkan. Teriakan terakhir Vikram, teriakan penolakan terhadap takdir yang ia undang sendiri, tenggelam dalam deru angin dan raungan mesin terakhir yang sekarat. Dengan benturan dahsyat yang mengguncang tanah sejauh beberapa kilometer, badan pesawat menabrak lereng bukit batu kapur yang keras. Suara ledakan raksasa menggema di seantero gurun, memecah kesunyian senja. Bola api oranye menyala-nyala menjilat langit yang sudah kelabu, membesar dengan cepat, melahap logam, kargo, dan segala sesuatu di dalamnya. Diikuti oleh gumpalan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara, bagaikan nisan raksasa yang menandai kuburan massal di lereng bukit itu. Energi kinetik yang luar biasa dari jatuhnya pesawat raksasa itu meremukan logam pesawat seolah itu hanya kaleng minuman, menghamburkan puing-puing berharga dan tak berharga ke segala penjuru. Dua nyawa di dalam kokpit, satu terbakar oleh kebencian dan kesombongan, satu terperangkap dalam ketakutan yang tak bersalah, musnah seketika dalam lautan api dan puing-puing yang berantakan. Keesokan harinya, berita tentang kecelakaan mencekam itu menjadi headline di seluruh dunia. Pesawat kargo India jatuh dekat Makkah, seluruh penumpang tewas. Investigasi awal dengan cepat menyoroti penyimpangan jalur penerbangan yang fatal dan pelanggaran terhadap zona udara terlarang di atas kota suci tersebut. Bagi banyak pihak, ini adalah kisah tragis kelalaian manusia dan kegagalan teknis yang berakibat fatal. Namun, di kalangan umat Islam yang mendengar latar belakang kesombongan dan penghinaan Vikram terhadap kesucian Makkah, tragedi ini memicu renungan yang lebih dalam. Langit di atas Makkah, beberapa hari kemudian, kembali tenang dan sunyi, dijaga dengan penuh kewaspadaan. Kesunyian itu seolah menjadi pengingat abadi, ada batas-batas yang ditetapkan, bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh penghormatan pada keyakinan dan kesucian, yang jika dilanggar dengan kesombongan dan kebencian, hanya akan menuntun pada kehancuran diri sendiri. Jasad Vikram Oberoi yang hangus tak berbentuk akhirnya dipulangkan ke India, meninggalkan cerita pilu tentang seorang pilot berbakat yang tewas bukan karena kurang keahlian, melainkan karena kebencian dan keangkuhan yang membutakan hatinya. Di antara puing-puing pesawat yang masih membara, para penyelam menemukan jam tangan mewah Vikram. Jarumnya terhenti selamanya, tepat pada detik-detik tabrakan maut itu, menjadi saksi bisu yang membeku dari akhir yang mengenaskan bagi sebuah penerbangan yang diawali dengan nista dan diakhiri dengan murka langit dan bumi. Bukit batu kapur itu tetap berdiri, menyimpan bekas luka hitam dan cerita peringatan, bahwa langit di atas tanah suci bukanlah arena untuk kesombongan manusia.